Tiba-tiba alarm gedungnya bunyi kencang, dan penjaganya kaget banget karena ada sesuatu yang penting banget dicuri. Pencurinya itu namanya Aki, dia kabur lincah banget kayak ninja. Beberapa penjaga ngejar dia ke atap, tapi Aki ini semacam host Mecha Yude, dan dia keluarin senjatanya. Aki mulai ngalahin mereka, tapi para penjaga punya senjata anti Mecha Yude. Dia tertangkap, dan ada host lain yang siap ngambil balik kubus yang dicurinya. Mecha Yude-nya Aki ngomong dan marah karena merasa dilecehkan. Pria berambut biru nggak peduli, dia mikir kalau Mecha Yude cuma alat buat manusia. Pria itu ngambil kembali kubusnya dan mengejek Aki, tapi Aki punya trik rahasia. Dia berhasil bebas, dan terjadilah pertarungan epik. Pria itu minta supaya Aki ditangkap, tapi dia gesit banget. Akhirnya Aki berhasil menjatuhkan kubus, tapi wadahnya rusak, dan kekuatan besar keluar dari situ. Ini nih, cahaya yang Hikaru lihat, dan dia merasa ada yang aneh pas dia dengar suara yang minta tolong. Besoknya, Hikaru ke sekolah, dan masih kepikiran sama apa yang dia lihat. Di kereta, tiba-tiba dia kena semacam panik dan mau pulang, tapi teman-temannya muncul buat nyapa. Di dekat situ, Aki lagi dimarahin karena bikin keributan semalam. Orang-orang bilang kalau kubus itu pasti masih ada di sekitar situ, dan Aki janji gak akan bikin kacau lagi. Hikaru cerita ke temannya soal suara yang dia dengar dan cahaya terang yang dia lihat semalam. Setelah dia lihat lebih dekat, gedung itu meledak. Hikaru sempat videoin semuanya, tapi entah kenapa pas dilihat lagi, rekamannya nggak ada apa-apa. Hikaru juga lihat ada barang terang jatuh di dekat sana, tapi itu juga nggak ada di video. Teman-temannya nggak percaya pas dia bilang suaranya minta tolong, mereka malah kira Hikaru cuma mimpi. Mereka ngejek Hikaru karena percaya sama hal-hal kayak hantu, tapi Hikaru kaget banget pas denger lagi suara itu. Hikaru lari ke arah suara itu, tapi dikasih tahu dia udah terlalu deket ke area terlarang. Ada polisi keren yang nyuruh Hikaru buat pulang, tapi habis itu malah ninggalin dia di situ. Hikaru denger lagi suara minta tolong, dan tiba-tiba dia semacam kesurupan dan lari masuk ke area terlarang itu, sibuk nyari dari mana asal suara itu. Akhirnya dia nemuin kubus yang bercahaya, dan suara minta tolong itu ternyata dari situ. Hikaru kaget banget, tapi dia tetap nekat nyentuh kubusnya. Entah kenapa, kubus itu langsung terbang ke langit. Bikin Hikaru kaget setengah mati ketika kubus itu jatuh lagi. Hampir aja kena dia tuh, tapi malah ngeluarin kekuatan yang luar biasa gede. Cahayanya terang banget, dan Aki jadi kaget pas lihat itu. Sekarang Hikaru punya lengan raksasa yang nongol dari punggungnya, dan lengannya itu seneng banget, karena udah diselamatin. Hikaru tuh kayak gak ngerasa sama lengannya yang gede itu, dia masih sibuk nyari dari mana asal suara. Dan tiba-tiba lengannya itu muncul. Lengannya santai banget, ngucapin terima kasih ke Hikaru karena udah nyelamatin dia, sambil nanyain nama Hikaru. Hikaru mulai bingung setengah mati, karena dia gak ngerti apa yang lagi kejadian. Tapi tetap aja kaget. Tapi si lengan ingat buat sopan santun dulu, dan mutusin buat kenalan. Sayangnya, lengan itu lupa namanya sendiri, dan Hikaru malah berusaha kabur dari situ. Hikaru nyoba ngelepasin lengannya, tapi ternyata lengannya nempel di hoodie-nya. Belum sempat dapet jawaban, ada drone yang nemuin dia, dan bilang kalau targetnya udah ditemukan. Hikaru kira itu drone pengiriman paket, jadi dia cuek aja sambil terus nyoba ngelepasin si lengan. Sayangnya, drone ini ternyata senjata super berbahaya, jadi Hikaru harus lari demi keselamatannya. Hikaru bilang ke lengannya buat pergi aja sama teman drone-nya. Tapi si lengan jelasin kalau Hikaru sekarang adalah satu-satunya temannya. Hikaru jatuh waktu si lengan narik celananya. Tapi dia berhasil pakai lengannya buat ngelindungi diri biar nggak kepotong sama drone itu. Lengan itu bilang kalau mereka nggak punya waktu buat ketawa. Dan ternyata ada banyak drone Terminator lain yang muncul. Si lengan bilang mereka nggak usah takut, yang penting kerjasama buat kabur. Di tempat lain, ada grup yang dikasih tahu kalau lengan pemicu udah ketemu. Satu orang ditinggal sendirian. Hikaru senang lihat hal ini balik lagi, tapi semuanya marah besar pas tahu kalau lengan itu malah berhubungan sama manusia yang tidak dikenal. Mereka nggak yakin, tapi mereka kira anak ini cuma warga biasa aja. Si presiden dari grup ini ninggalin tugas ke Kolonel Sanders buat ngatasin masalah ini. Jadi dia langsung perintahkan buat bikin batas di sekitar area itu. Dia pengen banget nangkep si lengan pemicu, dan nggak peduli sama apa yang bakal terjadi sama si anak. Hikaru berhasil sembunyi sebentar, dan lengannya muji dia karena larinya cepat. Hikaru nuntut jawaban soal apa sebenarnya si lengan ini, tapi si lengan sendiri nggak inget namanya.
Yang dia tahu cuma kalau Hikaru orang yang benar-benar baik hati. Si lengan jelasin kalau tanpa sesuatu yang disebut arbitrium, dia nggak bisa gerak sesuka hati. Hikaru penasaran apa tuh arbitrium, tapi si lengan malah labil, dan cuma nanya nama si anak. Hikaru nggak ngenalin diri, dan cuma pergi. Sambil bilang kalau si lengan kelihatan cukup bisa kerja sendiri buat kabur. Si lengan bilang, mereka mungkin masih dalam bahaya, dan dia khawatir soal keselamatan Hikaru juga. Hikaru malah nyalahin si lengan atas semua kekacauan ini, dan bilang kalau dia bakal lebih aman kalau jauh-jauh dari si lengan. Semakin jauh Hikaru pergi, si lengan tampak makin kesakitan. Jadi si lengan minta-minta supaya Hikaru jangan ninggalin dia sendirian. Hikaru buru-buru nolongin si lengan, tapi lengannya cepat pulih, jadi Hikaru pergi lagi. Mereka bolak-balik kayak gini beberapa kali. Jadi akhirnya Hikaru sadar kalau dia harus dekat-dekat, atau si lengan bakal kehabisan energi. Hikaru nggak punya pilihan lain. Jadi dia dengan berat hati pakai hoodie-nya yang ada lengannya lagi. Pas banget, mereka ketemu lagi sama drone-drone-nya. Tapi kali ini Hikaru nuntut si lengan supaya bisa bantuin. Si lengan langsung narik Hikaru kabur. Di atas, cowok berambut biru nentuin kalau drone-nya cukup buat ngatasin si anak, karena dia harus fokus ke Aki yang ada di dekat situ. Aki lagi ada di bawah, tapi dia bener-bener nggak jago soal arah, dan orang di telinganya bilang supaya dia jalan ke arah yang lain. Aki malas banget kalau harus muter jauh-jauh, jadi lengannya nyangkut di tengah gedung. Hikaru coba bantu beresin supaya lengannya nggak ngalangin, bahkan menawarkan buat nembus gedungnya. Tapi akhirnya Aki mutusin buat nyelip lewat celah yang ada aja. Hikaru terus lari demi nyelamatin diri. Tapi akhirnya Aki nemuin dia. Aki langsung keluarin lengannya, dan dengan cepat ngalahin drone-drone itu. Aki manggil lengan Hikaru dengan nama Alma, dan ngancam bakal melenyapkan Alma kalau dia bedak. Lengan-lengan Aki ngingetin dia buat baca skrip dulu, biar targetnya tenang. Tapi tiba-tiba mereka diganggu sama si Bluey. Dia mau balas dendam atas kejadian malam sebelumnya, dan malah jadi ribut sama lengan-lengannya Aki. Alma ngasih tahu Hikaru jalan keluar, tapi Aki nggak bisa ngejar karena lengannya lagi keluar. Drone-drone itu ngejar Hikaru, tapi Aki jadi marah banget. Hikaru nyesel udah masuk ke area terlarang, dan dia jelas-jelas ketakutan. Jadi Alma bilang, supaya dia ninggalin aja si lengan. Semua orang ngejar mereka, dan Alma nggak mau ngebebanin Hikaru lebih jauh lagi. Hikaru ragu buat ninggalin Alma, karena si lengan bakal kehilangan semua kekuatannya. Dan Alma senang ngeliat kalau Hikaru emang orang baik. Ini bikin tekad Alma makin kuat karena dia ingat soal kejadian malam itu. Hikaru juga ingat kalau dia nggak mau ngeliat orang baik terluka lagi. Alma ngasih tahu Hikaru buat lupakan semua yang dia lihat, dan kabur secepat mungkin. Pas banget, Aki baru aja ngalahin si cowok biru, dan dia udah muak banget sama Alma yang terus kabur. Alma nyarah dan setuju buat ikutin kata-kata Aki, asal Hikaru dilepasin. Tapi Hikaru berubah pikiran sepenuhnya. Dia mutusin buat nggak jadi pengecut karena kalau kabur, dia bakal merasa nggak enak banget. Aki mutusin buat ngelawan mereka, tapi Alma malah nyuruh Hikaru buat maju ke depan. Hikaru ragu-ragu, tapi Alma menjelaskan kalau ini satu-satunya cara buat keluar dari situasi ini. Akhirnya, Hikaru memilih buat percaya sama si lengan yang baru aja dia temuin, dan dia maju ke depan. Alma melakukan semacam transformasi yang bikin Hikaru bisa mukul Aki, dan Aki cuma bisa ngeraih mereka saat mereka kabur. Mereka keluar dari Asura nggak lama setelah itu, dan Hikaru akhirnya ngenalin dirinya dengan resmi. Sementara di gedung yang tadi, ada anak yang ambruk dan marah-marah sambil nanya siapa yang nyuri mecha udenya. Dia benar-benar ngamuk dan bilang kalau lengan pemicu itu miliknya. Atasan Aki kecewa tahu kalau Aki ngelepas lengannya, tapi dia ngerti karena nggak ada yang nyangka seorang warga sipil bisa ngendaliin Alma. Mereka nggak bisa buang waktu, karena musuh pasti ngejar si lengan, jadi dia ngirim Aki lagi buat ambil lengannya. Kemudian, Hikaru bawa Alma ke sekolah, tapi dia pastiin buat ngumpetin lengan raksasa yang bisa ngomong itu. Tapi, pas Hikaru masuk kelas, dia kaget banget pas tahu Aki jadi murid baru di sekolahnya. Aki nggak peduli sama siapapun, langsung dudukin bangkunya pas di sebelah Hikaru, dan ngenalin diri. Sambil Hikaru berusaha cuekin tatapan maut Aki, ada orang lain yang memperhatiin dia banget. Ada dua agen yang intai dia dari gedung sebelah. Tus dan Waner kerja buat grup Kagami, dan dikasih tugas buat balikin lengan pemicu, dengan cara apapun, termasuk bunuh-membunuh, meskipun Tus nggak suka ide ngebunuh anak kecil. Setelah kelas selesai, Hikaru ngendap-ngendap masuk ke kamar mandi buat ngindarin Aki.
Dia nggak nyangka banget Aki bakal ngejar dia sampai ke sekolah. Walau kelihatannya Aki nggak pengen berantem kali ini. Hikaru kira Aki cuma nggak mau bikin ribut di sekolah. Tapi gimana pun juga, kalau Aki nggak mau berantem di sekolah, Alma mikir mereka harus coba ngobrol sama dia. Kemarin situasinya super ribet sampai mereka nggak punya pilihan selain lawan Aki. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, awalnya Aki kayak berusaha ramah dikit. Meskipun Hikaru nggak ngerasa begitu. Tetap aja, nggak banyak orang yang bisa diajak ngomong soal Alma. Jadi pilihan Hikaru cuma ikut Aki atau lapor polisi. Dia nanya ke Alma sebaiknya gimana, tapi Alma kayak nggak terlalu merhatiin, karena dia lagi seru mainan sama tisu toilet. Ternyata, Aki dengerin dari bilik sebelah, dan dia bilang kalau pergi ke polisi adalah ide buruk, karena mereka bakal langsung serahin Hikaru ke Kagami. Aki manjat ke biliknya Hikaru, dan bilang kalau dia di sini buat jadi bodyguardnya Hikaru. Tapi, Hikaru jadi super panik, karena Aki deket banget di kamar mandi cowok. Jadi dia langsung kabur keluar, dan Aki ngejar dia. Nggak lama setelahnya, Hikaru berhasil ngilangin Aki dan lagi makan siang sama teman-temannya. Tapi gara-gara Aki belakangan suka ngejar-ngejar dia, mereka mulai mikir kalau mungkin Hikaru pacaran sama Aki, atau semacamnya. Hikaru menyangkal, tapi susah buat dia terdengar meyakinkan, apalagi karena Aki datang ke atap nyari dia beberapa detik kemudian. Teman-teman Hikaru manggil Aki dan bilang kalau Hikaru ada di situ, tapi tiba-tiba aja, Hikaru benar-benar udah nggak ada lagi di sana. Dia entah gimana bisa ngilang naik ke atas dan ngumpet dalam sekejap. Tapi Alma nggak ngerti kenapa Hikaru langsung ngindar padahal mereka udah mutusin mau coba ngobrol sama Aki. Pas banget, salah satu teman sekelas lain, Hikaru juga tiba di atap. Dan dia udah cari-cari Aki kemana-mana. Dia ngenalin diri sebagai Meru. Hikaru bilang ke Aki kalau senang akhirnya bisa ketemu dia. Tapi Aki kelihatan nggak senang ketemu Meru. Meru ngira tatapan dingin, Aki itu karena dia gugup, jadi murid baru di sini. Jadi dia kasih hadiah sambutan berupa nampan berisi kue. Hikaru pikir Aki bakal ngamuk. Tapi ternyata Aki malah terpikat sama semua kuenya, dan langsung ambil segenggam, terus masukin ke mulutnya. Meru agak kaget, lihat betapa cepatnya Aki makan kue itu. Tapi dia senang hadiahnya diterima dengan baik. Dia tanya ke Aki, apakah mereka bisa jadi teman, dan Aki bilang, dia nggak keberatan. Aki kelihatan lebih normal dari yang Hikaru kira pada awalnya, tapi itu masih belum bikin Hikaru pengen ngobrol sama dia. Jadi dia putusin buat pakai headphone peredam suara, dan tidur biar nggak harus urusin Aki sampai akhir hari. Sementara Aki masih asik makan kue, Meru nanya tentang hubungannya dengan Hikaru, tapi Aki udah lupa banget kalau seharusnya lagi nyariin Hikaru. Pengen bantu, Meru bilang dia punya ide buat bikin Aki bisa ketemu Hikaru sendirian. Jadi, nanti pas Hikaru mau keluar sekolah tanpa ketahuan, Meru datengin dia dan kasih surat tulisan tangan dari Aki. Hikaru udah bisa nebak surat itu bakal ngebahas apa, dan bener aja, ternyata Aki ngajak ketemuan Hikaru. Meru jadi ngegiring Hikaru ke bagian sekolah yang udah nggak dipakai, dan dia nggak mau biarin Hikaru pergi karena dia yakin Aki mau nyatain cinta ke Hikaru. Hikaru nggak ada pilihan lain, jadi dia masuk ke kelas tempat Aki nungguin dia, dan langsung marah-marah karena bawa-bawa Meru ke dalam ini semua. Aki bilang, dia nggak ngajak Meru ikutan. Soalnya seluruh ide ini datang dari Meru, tapi meskipun begitu, Aki udah ngikutin Hikaru seharian, jadi dia pengen tahu apa urusannya sama dia. Aki jelasin, kalau dia anggota organisasi namanya AMS, dan tugasnya adalah mengawasi Alma, dan jadi bodyguard-nya. Alma pikir ini kabar bagus, karena artinya Aki bakal ngelindungi mereka. Tapi Aki klarifikasi kalau tugasnya cuma ngelindungi Alma, jadi dia nggak begitu peduli dengan apa yang terjadi sama Hikaru. Walaupun begitu, karena Alma udah terhubung sama Hikaru, nggak banyak yang bisa dia lakukan buat misahin mereka. Sebagai bagian dari misinya, dia perlu bawa mereka berdua balik ke markas. Tentu aja, nggak bakal ada yang nyakitin Hikaru kalau dia kerjasama. Dan Alma ngerasa ini kabar hebat. Tapi Hikaru masih ragu buat pergi sama Aki, karena dia masih belum yakin bisa percaya sama Aki. Alma ngerti kekhawatirannya Hikaru, tapi Aki kayak tahu sesuatu tentang dia, dan Alma masih penasaran siapa dan apa sebenarnya dia. Hikaru kasihan sama Alma, jadi dia mutusin buat ikut sama Aki, meski dia nggak terlalu percaya. Tapi sebelum itu, dia pengen tahu kenapa kekuatan Alma menghilang tiap kali dia pergi dari sisinya. Setelah apa yang baru dia lihat, otak Aki jadi ngehang. Karena nggak mungkin Mecha Yuda bisa menyatu sama jaket, dan nggak ada info soal yang kayak gitu. Akhirnya,
Aki mendekat dan bilang ke Hikaru kalau dia perlu bawa Hikaru untuk beberapa tes. Tapi dia jadi ketakutan, karena Aki terlihat agresif banget. Dia nanya ke Alma, ada nggak sih yang bisa dilakukan biar mereka kabur dari situ? Alma coba menggunakan